Hai Sobat Ino, kembali lagi bersama saya di channel Ilham Novero. Kali ini, Ino akan merangkum alur cerita film horror science fiction Amerika berjudul Psycho Goreman. Film ini menceritakan sosok alien terkuat di jagat semesta yang berusaha menghancurkan seluruh cahaya kehidupan karena dendamnya pada kesatria Templar yang dahulu menjajah dan memperbudak bangsanya. Namun sebelum masuk ke pembahasan, buat yang baru bergabung, Ino ucapkan selamat datang. Dan jika kalian suka pembahasan ini, silakan berlangganan supaya kalian gak ketinggalan video menarik lainnya. Dahulu kala, di planet Gygax yang jauh, sesosok kegelapan mengumpulkan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dan bersiap menghancurkan semua hal baik di alam semesta. Namun, sebelum hal itu terjadi, kekuatan cahaya bergabung dan mencuri sumber kekuatan utama dari sosok itu dan menyegelnya dalam segel cahaya. Dia dipenjara bersama dengan kekuatannya di tempat yang sangat jauh dari galaksinya. Kekuatan itu disegel dengan teknologi yang mustahil dipecahkan oleh makhluk hidup. Scene berpindah ke sepasang bocil yang sedang asyik melakukan pertandingan bola gila buatan mereka sendiri. Mimi, yang diperankan Nita Jose Hana, berhasil menang atas saudara laki-lakinya yang bernama Luke, yang diperankan oleh Owen Meyer. Luke dipaksa tidur di dalam galian tanah, maka dari itu, ia terpaksa menggali lubang sampai malam hari. Entah bagaimana, tiba-tiba Luke menemukan permata yang tersegel dalam lubang galiannya. Dan hebatnya, Mimi berhasil memecahkan teka-teki yang menyegel permata itu. Dan karena ia pemenang pertandingan tadi, maka permata itu menjadi miliknya. Namun tiba-tiba saja tanah bergetar dan Mimi memerintahkan kakaknya Luke untuk menutup lubang itu. Saat mereka beranjak tidur, sesosok alien muncul dari dalam lubang tanah. Monster itu memasuki pabrik sepatu tua dan secara brutal membunuh sekelompok pencuri yang bersembunyi di sana. Namun kedua bocil tadi berpikir mereka telah membangkitkan hantu nenek mereka. Si alien dengan mudahnya membunuh seluruh pencuri dengan kekuatan yang dimilikinya seraya menghina manusia sebagai makhluk lemah primitif yang belum berevolusi. Esoknya, dua bocil ini mencoba mengikuti jejak yang muncul dari lubang bekas galian mereka yang semakin dalam. Jejak itu mengarah ke sebuah pabrik sepatu tua yang dahulu pernah terjadi kasus pembunuhan di sana. Luke memperingatkan adiknya agar tidak masuk ke dalam, tapi Mimi yang keras kepala dan tak takut pada apapun, memaksa untuk tetap mencari siapa sebenarnya pemilik jejak kaki itu. Diperlihatkan di sini sosok Mimi yang bersikap superior dan selalu memerintah kakaknya. Apalagi semenjak pertandingan bola gila kemarin, Mimi mencap kakaknya sebagai pecundang. Ketika masuk ke dalam pabrik, awalnya mereka tak menemukan apapun. Namun tak lama kemudian, mereka menemukan sisa-sisa mayat para pencuri yang kemarin dibantai alien itu. Dan saat ingin kabur, muncullah sesosok alien yang bersiap melenyapkan dua bocil ketakutan ini. Alien ini kemudian memperkenalkan diri sebagai Archduke of Nightmares. Namun, Mimi tanpa takut menyela ocehan si mas-mas alien ini. Dan, entah mengapa, si mas-mas alien menuruti perintah Mimi. Ternyata, alasannya karena Mimi memiliki permata yang bernama Praxidis. Permata ini memungkinkan si pemiliknya untuk mengendalikan si mas-mas alien. Mimi lalu mencobanya dengan memerintahkannya untuk memutar abangnya. Dua bocil ini kemudian menamai mas-mas alien dengan nama Psycho Goreman atau PG. PG mencoba melawan, namun sumber kekuatannya ada di permata itu, maka PG terpaksa mengikuti kemauan Mimi. Di tempat lain, para kesatria Templar menyadari bangkitnya Archduke of Nightmare. Mereka heran, bagaimana bisa urutan segelnya terpecahkan? Pastilah yang dapat melakukannya adalah makhluk yang lebih hebat dari mereka. Untuk mengatasi itu, sang pemimpin Templar, yaitu Pandora, mengambil wujud manusia dan pergi ke bumi mencari permata itu. Pandora yakin, Tuhannya yaitu si Mbak-Mbak Parsa akan membantunya melenyapkan Lord of Kejahatan itu. Esoknya, Mimi dan Luke memperkenalkan PG ke teman mereka yang bernama Alstair. PG lalu memberitahu anak-anak latar belakangnya. Dia dulunya adalah budak Templar di planet asalnya, Gygax.
sampai akhirnya ia menemukan permata Praxidis. Permata itu diciptakan leluhur penyihir terkuat di Gygax dan ditempa di sisi tergelap galaksi. Permata itu diyakini telah hilang ribuan tahun. Ia berhasil menemukannya dan permata itu terikat dengannya dan memberinya kekuatan unlimited. Dia mengumpulkan pasukan yang disebut sebagai The Paladins of Obsidian. Malamnya, Alster datang ke rumah Mimi dan Luke untuk makan malam bersama. Mimi yang naksir dengan Alster, kesal saat dia ditelantarkan Luke dan Alster yang asyik bermain video game. Mimi kemudian memanggil PG ke rumah dan memintanya menjadikan Alster teman bermain yang baik untuknya. Di sini diperlihatkan sikap psikopat Mimi yang ingin memiliki semuanya. PG pun mengubah Alster menjadi makhluk otak raksasa. Sontak, orang tua Mimi, yaitu Susan dan Greg, kaget melihat hal itu. Untunglah mereka tak jadi dilenyapkan PG berkat kendali permata Praxidis. Esoknya, PG diajak Mimi untuk menjadi teman keluarga dan melakukan semua hal yang diperintahkan Mimi. Dengan adanya PG, Mimi menjadi semakin semena-mena, terutama terhadap Luke. Mereka dipaksa mengikuti semua permainan gila Mimi. Melihat hal itu, PG mencoba memanfaatkan Luke. Ia memasuki mimpi terburuk Luke untuk membantunya mengambil permata Praxidis. Namun, rencana itu gagal karena Luke terlalu sayang dengan adiknya, dan ia takut akan apa yang dilakukan PG dengan permata itu. Esok harinya, Luke, Alster, dan PG sedang mengikuti permainan bola gila dari Mimi. Saat sedang asyik, tiba-tiba datang dua polisi menodongkan senjata ke arah mereka. Dengan sigap, PG lalu mengubah salah satu petugas tersebut menjadi biokop yang cacat, sementara petugas lainnya melarikan diri. Pandora kemudian tiba di kantor polisi dan menginterogasi petugas yang lolos dari PG tadi. Sedangkan PG dan anak-anak sedang berada di hutan. Tak lama, Paladin of Obsidian tiba di depan mereka memenuhi panggilan dari PG. Percaya dia akan diselamatkan, PG memerintahkan mereka untuk membunuh Mimi dan Luke agar kekuatannya pulih. Di luar dugaan, Paladin mengungkapkan bahwa mereka menyukai hidup tanpa PG. PG yang kesal mencoba membunuh mereka, tapi Mimi menghentikannya sebagai hukuman karena memerintahkan Paladin untuk membunuh mereka. Setelah Mimi memaksa PG untuk minta maaf, PG akhirnya dapat menghabisi lawan. Naas, PG terluka parah dalam serangan itu. Sementara di rumah, Susan dan Greg bertengkar karena sifat pemalas Greg. PG mengirimkan sinyal ancaman agar Greg menjemputnya di hutan. Greg pun pergi ke hutan karena ancaman PG itu. Saat mereka kembali ke rumah, ternyata Pandora telah menunggu mereka bersama Susan. Susan menyarankan agar mereka menyerahkan PG ke Pandora. Luke pun memberontak dan kini berada di pihak ibunya. Greg yang kesal karena selalu diperintah istrinya, memihak Mimi dan pergi membawa PG ke pabrik sepatu. Pandora lalu mengungkapkan wujud aslinya sebagai seorang kesatria Templar. Ia juga mengubah Susan menjadi prajurit lapis baja untuk membantunya. Di pabrik, PG mengatakan permata itu adalah satu-satunya cara menyembuhkannya. Mimi setuju untuk memberikannya dengan syarat PG harus menyelamatkan keluarganya. Sialnya, ternyata permata itu telah hilang. Tak berapa lama, Pandora, Susan, dan Luke tiba di pabrik sepatu. Luke kemudian menunjukkan kalau permata itu berada di tangannya. Mimi dan Luke berusaha bertarung memperebutkan permata itu, sementara orang tua mereka bertarung atas pernikahan mereka. Luke yakin kalau kekuatan permata itu dan PG telah mempengaruhi sifat Mimi. PG yang sekarat kemudian menantang Pandora untuk bertarung sesuai dengan kode etik kesatria Templar. Mimi kemudian menentukan siapa yang menang dan boleh memiliki permata itu dengan cara bermain bola gila. Akhirnya, tim Mimi berhasil menang, namun Pandora tetap berusaha menyerang Mimi dan PG. Namun serangan itu berhasil dihalau Susan dengan mode zirahnya, namun tak bisa bertahan untuk waktu yang lama. Luke dan Mimi akhirnya berdamai dengan menyanyikan lagu kasih sayang yang diikuti Greg dan PG. Lalu PG mengambil kekuatan permata Praxidis dan melahap Pandora.
PG kemudian mengembalikan permata itu ke Mimi. Ia berkata bahwa ia telah menemukan kekuatan penggantinya, yaitu kekuatan cinta. Dengan kekuatan cinta, ia akan menghancurkan galaksi. Tapi ia janji untuk menyelamatkan keluarga itu. Keluarga itu kemudian mengucapkan perpisahan untuk PG dan menyaksikan saat PG mulai menghancurkan kota mereka. Dan film pun berakhir. Wow, ending yang sangat membagongkan ya. Persis seperti ala-ala film psikopat lainnya. Gimana menurut kalian teman-teman? Film ini mendapat rating 91% pada halaman website Rotten Tomatoes. Karena keberhasilan sutradaranya yang mampu menciptakan film low budget dengan visual yang sangat menarik. Film ini menyajikan genre gore yang merupakan sub dari genre film horor. Gore sendiri berfokus pada efek darah dan penyiksaan yang bikin penonton ngilu melihatnya. Dan jangan lupa buat kalian semua untuk like dan share video ini agar Ino makin semangat uploadnya. Dan jangan lupa subscribe juga biar channel ini cepat berkembang. Dan semoga buat kalian yang subscribe tambah cakep dan makin sukses. Amin.